สวัสดียูริ Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Girl From Nowhere Season 2 yang dirilis pada tahun 2021. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Ayo cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di awal cerita terlihat Nano yang pindah ke sekolah baru. Di sekolah ini ada seorang cowok populer yang terkenal di kalangan siswa. Cowok ini selalu disebut-sebut sebagai idola sekolah karena dia ganteng, pintar, dan sangat populer. Tapi di balik itu semua, dia juga punya reputasi buruk. Sering mendekati banyak cewek dan bikin mereka patah hati. Dan nama cowok ini adalah Nanai. Kebetulan Nano ternyata sekelas dengan Nanai. Pihak sekolah sebenarnya sudah tahu soal kelakuan Nanai yang sering bikin masalah dengan cewek-cewek di sekolah. Namun mereka memilih untuk tak bertindak karena Nanai adalah murid berprestasi. Seiring waktu berjalan, Nanai mulai mendekati Nano. Hari demi hari mereka semakin dekat. Murid-murid lain sudah tak heran lagi dengan melihat adegan seperti ini, karena sudah sering terjadi sebelumnya. Bahkan salah satu teman Nanai yang bernama Jeng yang juga terkenal sebagai biang gosip di sekolah itu membuat taruhan bersama anak-anak lain. Mereka bertaruh soal berapa lama waktu yang dibutuhkan Nanai untuk menaklukkan Nano. Salah satu korban Nanai memperingatkan Nano soal kelakuan Nanai. Cewek itu memberitahu Nano bahwa banyak siswa bertaruh tentang hubungan mereka, dan dia tak ingin Nano mengalami nasib buruk seperti dirinya. Pada hari ketiga sejak Nanai mendekati Nano, terjadi sebuah insiden di ruang ganti. Nanai mencoba merayu Nano dengan berbagai cara. Namun yang terjadi justru sesuatu yang tak terduga. Nano membalikan keadaan. Setelah insiden itu, Nanai dengan bangga mengumumkan kepada Jeng jika dirinya berhasil mendekati Nano hanya dalam waktu 3 hari, 3 jam, dan 33 menit. Ketika jam istirahat, Jeng mengumumkan hasil taruhan. Sebagian besar siswa salah menebak durasi hubungan mereka. Namun, ada satu orang yang menebak dengan tepat, yaitu 3 hari, 3 jam, dan 33 menit. Karena ternyata pemenang taruhan itu adalah Nano sendiri. Nano diam-diam ikut bertaruh dan memenangkan semua uang dari taruhan tersebut. Setelah kejadian itu, Nanai mulai merasakan hal aneh pada tubuhnya. Dia merasa tak sehat, sering mual-mual, bahkan perutnya mulai terlihat membesar. Nanai akhirnya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Di sana, dokter menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Di dalam perut Nanai ada janin bayi perempuan yang sudah berusia 16 minggu. Dan kabar ini langsung menyebar di sekolah, membuat semua orang terkejut. Nanai akhirnya mengakui situasi yang dialaminya kepada teman-temannya. Namun posisinya semakin sulit ketika Nano diam-diam merekam pengakuan itu dan menyebarkannya. Nanai mulai merasakan tekanan yang sebelumnya dirasakan oleh cewek-cewek yang pernah dia sakiti. Kehamilan ini membuat hidup Nanai menjadi kacau. Hubungannya dengan keluarga memburuk. Bahkan dia sampai diusir dari rumah oleh ayahnya yang merasa malu. Nanai akhirnya menyadari betapa beratnya beban yang pernah dia timbulkan pada orang lain. Dia menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Nanai akhirnya hidup sendirian di sebuah kontrakan kecil. Keadaan hidupnya semakin sulit, hingga dirinya sempat kehilangan harapan. Dalam keputusasaannya, dia mencoba mengambil jalan pintas, bahkan berencana menggunakan pil untuk mengakhiri semua ini. Namun usahanya gagal. Dalam kondisi yang semakin tertekan, Nanai bahkan sempat berpikir untuk menusuk perutnya sendiri. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Nanai segera membuka pintu, namun tak ada siapapun di sana. Di lantai sudah ada sebuah surat yang ditinggalkan oleh seseorang misterius.
Surat itu membuat Nane teringat kepada Nano dan akhirnya dia memutuskan untuk menemui Nano sepulang sekolah. Dengan penuh emosi, Nane bertanya kepada Nano apa yang sebenarnya sudah dia lakukan hingga hidupnya berubah seperti ini. Nano hanya menjawab dengan santai, mengingatkan ucapan Nane di saat mereka putus dulu. Bukankah hubungan mereka cuma main-main? Jawaban itu membuat Nane semakin terpukul. Dalam perjalanan pulang, Nane bertemu dengan salah satu cewek yang pernah dia sakiti di masa lalu. Dengan penuh rasa bersalah, Nane meminta maaf. Namun cewek itu tak marah dan mengatakan jika dirinya telah berdamai dengan masa lalunya. Beberapa bulan kemudian, Nane memutuskan untuk pergi ke dokter dengan tujuan menggugurkan kandungannya. Namun, sang dokter mengatakan jika usia kehamilannya sudah terlalu besar untuk melakukan hal itu. Sebaliknya, dokter memilih melakukan operasi untuk menyelamatkan bayi tersebut. Setelah operasi selesai, dokter memberikan ucapan selamat kepada Nane karena bayinya lahir dengan sehat. Di sini, Nane justru kecewa dan marah. Dia tak ingin bayi itu lahir. Dokter hanya mengatakan jika Nane ingin menyingkirkan bayinya, dia harus melakukannya sendiri. Di saat dikontrakan, Nane kini tinggal bersama bayinya. Setiap malam dia harus mendengar tangisan sang bayi yang membuatnya frustasi. Nane mulai mengalami kondisi yang dikenal sebagai baby blues. Tapi di tengah rasa kesalnya, dia tiba-tiba menyadari jika bayi ini adalah darah dagingnya sendiri. Pada akhirnya, Nane mulai menerima kenyataan. Dia mencoba merawat bayinya dan bahkan menyusui anak itu. Yang anehnya, tubuh Nane bisa mengeluarkan ASI. Di suatu hari, Nano datang mengunjungi Nane dan bayinya. Nane meminta Nano untuk kembali bersamanya dan membantu merawat bayi tersebut. Namun, Nano dengan tegas menolak dan pergi meninggalkan Nane. Di sini, Nane hanya bisa menatap kepergian Nano dengan penuh penyesalan. Nano. ของฝาก Nano. Nano อย่าเพิ่ง Nano. Nano อยู่ด้วยกันดิ Selang beberapa waktu, terlihat seseorang sedang mengikuti Nano secara diam-diam. Kemudian, Nano mengikuti jejak foto yang tersebar hingga sampai di atap kontrakan. Di sana, Nano menemukan sebuah tulisan yang berbunyi, "See you soon." Singkat cerita, Nano pindah ke sebuah sekolah khusus perempuan yang terkenal dengan peraturan yang sangat ketat. Sekolah ini memiliki tradisi menjaga kedisiplinan dan kesopanan para siswinya, termasuk aturan keras dari para guru terhadap hal-hal seperti pacaran. Namun karena kondisi keuangan yang buruk, kepala sekolah memutuskan untuk menggabungkan sekolah ini dengan sekolah khusus laki-laki di sebelah. Keputusan ini mengundang protes dari Bu Guru Naruemon, salah satu guru senior di sekolah itu. Dia merasa khawatir karena menurutnya penggabungan ini akan membuat para siswi terganggu fokus belajarnya akibat interaksi dengan siswa laki-laki. Dia juga takut tradisi sekolah akan rusak. Meskipun kepala sekolah memahami kekhawatiran Bu Naru, situasi keuangan membuat penggabungan ini tak bisa dihindari. Kepala sekolah meminta Bu Naru untuk membantu mempersiapkan para siswi agar tetap disiplin meskipun sekolah sudah digabung. Kemudian terlihat salah satu guru bernama Bu Linda mendukung keputusan ini. Namun para siswi mulai membicarakan gosip tentang penggabungan sekolah mereka dengan sekolah laki-laki. Beberapa dari mereka khawatir, sementara yang lain merasa antusias. Di sini terlihat Nano yang mencoba menenangkan teman-temannya dan mengatakan jika siswa laki-laki tak akan seberbahaya yang mereka pikirkan. Hari perkenalan pun tiba. Para siswa laki-laki dari sekolah sebelah datang mengunjungi sekolah khusus perempuan ini. Para siswi terlihat malu-malu dan canggung di saat berinteraksi. Namun berbeda dengan Nano. Dia bersikap santai dan bahkan membantu memperkenalkan sekolah kepada para siswa laki-laki. Di sisi lain, terlihat Bu Linda yang merekam interaksi ini dan menunjukkannya kepada Bu Naru. Setelah melihat rekaman itu, Bu Naru merasa khawatir jika siswi-siswi ini mulai kehilangan batasan. Singkat cerita, hari penggabungan sekolah pun akhirnya datang. Di dalam upacara pembukaan, Bu Naru memberikan pidato dan menetapkan satu aturan utama. Siswa laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak. Namun aturan Bu Naru semakin ketat dan bahkan tak masuk akal. Misalnya, siswa laki-laki dilarang minum coklat karena dikhawatirkan akan meningkatkan hasrat mereka.
Selain itu, siswa laki-laki diwajibkan berlari mengelilingi koridor setiap pagi sebelum masuk kelas, agar tak memiliki pikiran yang kotor. Lama-kelamaan, para siswa laki-laki merasa capek dengan aturan ini, dan para siswi pun merasa aturan tersebut sudah berlebihan. Di suatu hari, Bu Linda memergoki Nano yang sedang chattingan dengan salah satu siswa laki-laki. Meskipun percakapannya biasa saja, Nano tetap dilaporkan ke Bu Naru. Bu Naru kemudian membuat aturan baru. Siswa laki-laki dan perempuan dilarang saling mengirim pesan, bahkan di luar jam sekolah. Dan untuk memastikan aturan ini ditegakkan, koneksi internet di sekolah pun diputus. Namun, Nano dan teman-temannya menemukan cara untuk tetap berkomunikasi. Mereka menggunakan sebuah aplikasi bernama True Love, yang memungkinkan mereka untuk chatting secara anonim tanpa identitas yang jelas. Aplikasi ini mulai populer di kalangan siswa, hingga akhirnya Bu Naru mengetahui keberadaannya. Kemudian, Nano dipanggil untuk disidang karena dianggap memperkenalkan aplikasi tak baik ke sekolah. Di dalam sidang itu, Nano membela diri. Dia mengatakan jika aplikasi tersebut hanyalah tempat untuk berbicara secara santai dengan teman-teman, bukan sesuatu yang buruk. Nano juga menanyakan kepada Bu Naru apakah dia tak pernah merasakan jatuh cinta sewaktu remaja. Namun, Bu Naru menyangkal dan menegaskan jika siswa-siswi harus fokus pada pendidikan dan bukan pada cinta-cintaan. Dia khawatir pergaulan seperti ini akan berujung pada hal-hal negatif. Kemudian, Nano memberikan saran kepada Bu Naru dan para guru lainnya. Daripada melarang aplikasi ini dan membuat murid-murid semakin membenci aturan sekolah, lebih baik aplikasi tersebut diam-diam diawasi. Guru-guru bisa menggunakan data username dan password untuk memantau percakapan siswa dan memberikan hukuman jika ada yang melampaui batas. Akhirnya, saran Nano diterima oleh para guru meskipun Bu Naru masih merasa ragu. Bu Naru akhirnya mencoba menggunakan aplikasi True Love secara diam-diam. Di aplikasi itu, dia mulai curhat kepada seseorang yang tak dia kenal. Ternyata, aplikasi ini membuat Bu Naru merasa lebih lega karena dia akhirnya memiliki teman cerita. Lambat laun, rahasia mengapa Bu Naru menjadi begitu ketat dan anti terhadap hubungan antara siswa laki-laki dan perempuan mulai terungkap. Dahulu, di saat dia masih sekolah, Bu Naru memiliki sahabat dekat. Sahabatnya itu adalah orang yang ceria dan penuh impian. Namun, hidupnya hancur karena hubungan dengan seorang laki-laki. Sahabatnya mengalami kehamilan di luar rencana. Dan karena takut diketahui oleh orang tua serta pihak sekolah, dia mencoba menggugurkan kandungannya secara sembunyi-sembunyi. Sayangnya, usaha itu berakhir tragis dan sahabat Bu Naru meninggoy. Sejak saat itu, Bu Naru bertekad untuk melindungi para siswi agar tak mengalami nasib yang sama. Di sekolah, Bu Naru semakin memperketat aturan. Dia mengumumkan jika siapapun siswa laki-laki dan perempuan yang ketahuan berduaan akan dianggap melakukan pelanggaran berat. Bahkan dia memisahkan gedung sekolah antara siswa laki-laki dan perempuan. Banyak siswa mulai merasa aturan ini terlalu berlebihan. Tak hanya itu, Bu Naru juga meminta para guru untuk menyita ponsel siswa-siswi yang kedapatan melanggar aturan. Nano yang merasa aturan ini sudah melampaui batas mencoba berbicara langsung dengan Bu Naru. Dia memberitahu jika para siswa sudah tahu kalau Bu Naru juga menggunakan aplikasi True Love. Di saat mereka berjalan bersama, mereka melewati sebuah kelas dan mendengar suara dari dalam. Ketika mereka mengecek, ternyata ada seorang siswa laki-laki dan perempuan di dalam kelas itu berdua. Bu Naru yang langsung terpancing emosinya menghampiri mereka dan mengira mereka sedang melakukan hal yang tak pantas. Dalam kemarahannya, dia memukul siswa laki-laki itu dengan sapu hingga kepalanya terluka. Setelah kejadian itu, Bu Naru teringat kembali dengan peristiwa yang menimpa sahabatnya dulu. Dia merasa apa yang dia lakukan adalah upaya untuk melindungi murid-muridnya dari hal buruk. Namun, kepala sekolah memanggil Bu Naru untuk menjelaskan insiden tersebut. Kepala sekolah mengungkapkan jika siswa laki-laki dan perempuan yang dilihat Bu Naru sebenarnya hanya sedang belajar bersama. Sang siswi kebetulan sedang membungkuk untuk mengambil penghapus, yang membuat posisi mereka terlihat salah paham ketika Bu Naru masuk. Sang kepala sekolah sangat marah atas tindakan Bu Naru, terutama karena orang tua siswa laki-laki yang terluka mengajukan tuntutan kepada pihak sekolah. Akhirnya, kepala sekolah tak punya pilihan selain memecat Bu Naru. 10 เข็มแล้วพ่อแม่เขาอาจจะฟ้องเรา Setelah kabar pemecatan Bu Naru tersebar, suasana di sekolah mulai berubah. Banyak siswa tak lagi peduli dengan aturan yang pernah dibuat oleh Bu Naru.
Dan di malam sebelum hari terakhirnya di sekolah, Bunaru kembali menggunakan aplikasi True Love untuk mencurahkan perasaannya. Meskipun dia merasa sedih, dia juga merasa lega karena ada seseorang yang terus mendengarkannya. Meskipun dia tak tahu siapa orang itu. Di keesokan harinya, kepala sekolah mengumumkan jika Bunaru akan meninggalkan sekolah selamanya. Dalam pidatonya yang terakhir, Bunaru berpesan kepada para siswa untuk tetap menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan demi masa depan yang lebih cerah. Nano yang mendengarkan hal itu menggunakan aplikasi True Love untuk mengungkap identitas para pengguna secara anonim. Ternyata setiap orang di aplikasi itu mulai mengetahui dengan siapa mereka sebenarnya berbicara selama ini. Begitu pula dengan Bunaru yang akhirnya menyadari jika orang yang selama ini menjadi teman curhatnya di aplikasi True Love adalah Bu Linda. Bu Linda yang merasa mereka saling memahami akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Bunaru. Dan tak disangka, Bunaru menerima perasaan itu dan mereka berdua akhirnya menemukan kebahagiaan bersama. Kemudian, Nano yang masih menggunakan aplikasi True Love tiba-tiba mendapatkan kecocokan dengan seorang pengguna baru. Orang itu adalah seorang siswi dengan pita merah di rambutnya. Singkat cerita, terlihat seorang siswi bernama Mini yang sedang berdiri di ruang kepala sekolah. Ayahnya juga ikut dipanggil karena Mini ketahuan menyontek saat ujian. Dan masalah ini hampir membuat Mini dikeluarkan dari sekolah. Beruntungnya, sang ayah yang seorang pebisnis kaya berhasil mengamankan posisi Mini dengan memberikan sogokan kepada pihak sekolah. Setelah kejadian itu, ayah Mini sangat marah. Dia kesal karena anaknya terus-menerus membuat masalah dan dia yang selalu harus menyelesaikannya. Sebagai hukuman, Mini tak diizinkan membawa mobil selama sebulan dan dilarang keluar rumah melewati pukul 8 malam. Namun, Mini tak menggubris hukuman ayahnya. Di malam itu, saat ayahnya masih sibuk bekerja, Mini diam-diam keluar rumah. Dia membawa mobilnya tanpa izin, bahkan sambil meminum alkohol di perjalanan. Tak hanya itu, dia juga melakukan video call dengan temannya sambil menyetir. Dan akibatnya, Mini kehilangan kendali atas mobilnya dan menabrak sebuah minibus sekolah. Kecelakaan itu menyebabkan 4 orang meninggoy. Salah satu korban dari kecelakaan tersebut adalah Ploen, siswi yang pernah dia contek saat ujian. Selain itu, korban lainnya juga termasuk Nano, murid yang baru saja pindah di sekolah ini. Mini panik dan langsung meminta bantuan ayahnya. Dan kejadian ini segera menjadi berita besar di TV. 4 korban dilaporkan dalam kecelakaan tersebut, tetapi salah satu identitas korban masih belum diketahui. Dalam wawancara dengan media, ayah Mini bersikeras membela anaknya. Dia mengatakan jika Mini tak sedang mabuk ketika kecelakaan terjadi. Namun, di saat di rumah, dia memarahi Mini habis-habisan. Ayahnya sangat marah karena Mini melanggar hukumannya dan sekarang malah terlibat dalam masalah besar. Ketika Mini beralasan jika rem mobilnya rusak, ibunya mencoba membela Mini. Namun, ayahnya langsung membantah dan mengatakan jika dia tak buru-buru menyembunyikan botol alkohol sebelum polisi datang, Mini pasti sudah dipenjara. Di keesokan harinya, Mini kembali masuk sekolah. Murid-murid di sana langsung menunjukkan rasa tak suka terhadapnya. Mereka merasa Mini tak pantas kembali ke sekolah setelah insiden besar yang dia sebabkan. Di kantin, Mini menjadi bahan pembicaraan karena para siswa melihat wawancara ayahnya di TV. Mereka tahu sifat asli Mini, yaitu seorang gadis yang suka berpesta dan sering membuat masalah. Salah satu orang tua korban bahkan mengatakan jika Mini belum pernah meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban. Di rumah, ayah Mini meminta Mini untuk menghafal skrip yang telah disiapkan oleh pengacara mereka. Skrip tersebut dibuat agar Mini bisa memenangkan kasus ini dan terhindar dari penjara. Rencana mereka adalah menyalahkan sopir minibus yang ditabrak oleh Mini. Mereka beralasan jika sopir tersebut parkir sembarangan. Meskipun kenyataannya, minibus itu sudah terparkir di pinggir jalan dengan benar. Awalnya, Mini merasa tak nyaman menyalahkan sopir yang tak bersalah. Namun karena tekanan dari ayahnya, dia terpaksa mengikuti rencana tersebut. Dengan berat hati, Mini mulai menghafal skrip pernyataan yang telah dibuat pengacara. Meskipun dia tahu jika semua itu adalah kebohongan belaka. Singkat cerita, hari sidang pun tiba. Mini dengan bantuan ayahnya dan tim pengacaranya berhasil melewati sidang pertama dengan lancar. Dia merasa yakin jika dirinya akan menang dan hukuman yang dia terima tak akan terlalu berat.
Namun tiba-tiba di ruang sidang sebuah botol anggur menggelinding ke arahnya. Botol itu adalah merek anggur yang sama dengan yang Minnie minum pada malam tragedi. Botol tersebut dilempar oleh seorang gadis berambut panjang dengan pita merah. Melihat hal itu, Minnie langsung terkejut dan mulai merasa gelisah. คืนนั้นน้องมินนี่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าคะ Setelah kejadian di ruang sidang, Minnie mulai merasa ada yang aneh. Di saat dia membuka media sosial, kasusnya sudah semakin viral. Banyak netizen yang mengecam Minnie, bahkan ada sebuah akun bernama Onan yang membuat cuitan berisi saran hukuman untuk Minnie. Cuitan itu mendapat ribuan dukungan dari netizen yang ingin Minnie dihukum seberat-beratnya. Minnie membaca semua komentar tersebut dan mulai merasa paranoid. Dia merasa seolah-olah ada yang selalu mengawasi pergerakannya. Di saat di sekolah, Minnie bertanya kepada sahabatnya mengapa dia selalu menghindarinya akhir-akhir ini. Sahabatnya dengan ragu mengungkapkan jika dia sering melihat bayangan 4 korban yang selalu mengikuti Minnie kemanapun dia pergi. Mendengar hal itu, Minnie menjadi semakin takut dan merasa jika dirinya dihantui oleh orang-orang yang meninggoy akibat perbuatannya. Sementara itu, ayah Minnie diam-diam menemui gadis berpita merah yang sebelumnya muncul di ruang sidang. Dia memberikan uang kepada gadis itu agar diam dan menyerahkan semua bukti yang dia miliki, termasuk foto-foto dari malam kecelakaan. Meskipun begitu, Minnie tetap merasa dihantui oleh rasa bersalah. Sosok korban terus muncul dalam mimpinya hingga dirinya sulit untuk tidur. Pada saat sidang kedua, hakim akhirnya memutuskan hukuman untuk Minnie. Karena dianggap kedua pihak, Minnie dan sopir minibus memiliki andil dalam kecelakaan tersebut, hukuman Minnie pun diringankan. Minnie hanya dijatuhi hukuman kerja layanan masyarakat dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada keluarga korban. Minnie dan ayahnya merasa lega karena dia tak perlu masuk penjara. Namun, reaksi masyarakat berbeda. Netizen semakin murka karena hukuman Minnie dianggap terlalu ringan. Bahkan keluarga korban tampak sangat marah ketika melihat Minnie keluar dari ruang sidang tanpa penyesalan yang mendalam. Setelah sidang, Minnie dan keluarganya pulang menggunakan mobil. Namun di perjalanan sopir mereka mengatakan jika rem mobilnya tak berfungsi. Mobil itu akhirnya kehilangan kendali dan menabrak tiang listrik. Dan di sini, Minnie mengalami luka yang sangat parah dan kehilangan kesadaran. Ketika Minnie membuka matanya, dia mendapati dirinya kembali di lokasi kecelakaan lamanya, tepat di dalam minibus yang dia tabrak. Di sini, dia bertemu Nano yang mengatakan jika Minnie kini berada dalam acara hukuman yang dibuat untuknya. Nano menjelaskan jika Minnie telah menjadi sangat terkenal akhir-akhir ini. Kemudian, dua pria bertubuh kekar muncul dengan membawa kapak, menggambarkan kemarahan netizen yang ingin menghukum Minnie atas perbuatannya. Nano mulai membacakan daftar hukuman paling populer yang diinginkan netizen untuk Minnie. Hukuman keempat adalah mematahkan kakinya, karena dia dianggap tak menginjak rem ketika kecelakaan itu terjadi. Salah satu pria kekar langsung melaksanakan hukuman tersebut. Hukuman ketiga adalah mencabut semua giginya, karena Minnie dianggap telah berbohong tanpa rasa malu. Minnie pun dipukuli hingga giginya rontok satu persatu. Hukuman kedua adalah permintaan khusus dari orang tua Ploen, salah satu korban kecelakaan. Mereka muncul di hadapan Minnie dan memotong kedua tangannya sebagai simbol atas kehilangan yang mereka alami. Di sini, Minnie pun berteriak kesakitan, namun tak ada yang peduli. Akan tetapi, Minnie terbangun di tempat tidurnya. Dia merasa lega karena menyadari jika semua itu hanyalah mimpi buruk. Dia pun keluar dari kamarnya dan menemui sang ayah di dapur. Ayahnya memeluknya erat, namun pelukan itu semakin lama semakin kuat hingga Minnie tak bisa bernafas. Karena ternyata ini adalah hukuman pertama yang paling banyak diminta oleh netizen. Hukuman dari ayahnya sendiri. Ayah Minnie mengatakan jika semua ini terjadi karena dia sudah terlalu lelah menghadapi anak yang selalu menyusahkannya.
Namun setelah itu dia kembali sadar di sebuah rumah sakit. Setelah semua kejadian yang dialami Mini akhirnya terungkap jika dua kematian yang dirasakan Mini sebelumnya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Nano. Nano sengaja melakukan hal ini untuk memberikan efek jerah kepada Mini agar dia menyadari kesalahannya dan merasa bagaimana rasanya menerima hukuman atas perbuatannya. Nano memperingatkan Mini kalau Mini meninggoy lagi, kali ini dia akan meninggoy sungguhan. Namun semua ini belum berakhir. Tak lama setelah Nano pergi, gadis dengan pita merah muncul kembali sambil menyalakan TV di ruangan Mini. Berita mengejutkan muncul di layar. Polisi memutuskan untuk membuka kembali kasus kecelakaan Mini. Hal ini terjadi setelah seseorang mengirimkan bukti-bukti baru mengenai kecelakaan tersebut. Bukti itu termasuk foto-foto Mini yang sedang menyetir sambil mabok, serta rekaman suara ayah Mini yang mengancam pihak-pihak agar tak menyebarkan bukti tersebut. Ternyata semua ini adalah ulah gadis pita merah. Dialah yang diam-diam mengirimkan bukti itu kepada publik. Akan tetapi, gadis pita merah ini ternyata adalah salah satu korban kecelakaan yang disebabkan oleh Mini. Namun berbeda dengan korban lainnya, dia tak benar-benar meninggoy seperti halnya Nano. Gadis pita merah yang kemudian diketahui bernama Yuri menemui Mini. Dengan tatapan dingin, Yuri meminta Mini untuk melompat dari jendela sebagai bentuk mempertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Mini yang sudah terpojok dan dihantui rasa bersalah, dia pun tak bisa melawan. Sementara itu, Nano yang sedang berjalan keluar dari gedung tiba-tiba melihat seseorang jatuh dari atas. Di saat melihat, dia menyadari jika orang yang melompat dari jendela adalah Mini. Setelah itu, Yuri muncul dan berkata, "Akhirnya kita bertemu lagi." Sawasdee, Yuri. Singkat cerita, kita kembali ke 3 bulan sebelum bertemu Nano dengan Yuri. Di saat itu, Nano pindah ke sebuah sekolah baru yang ternyata adalah sekolah tempat Yuri belajar. Yuri memiliki 2 teman dekat bernama Nana dan Tuptim. Mereka bertiga dikenal sebagai kelompok yang selalu bersama. Namun hubungan mereka sebenarnya tak seindah yang terlihat. Ketika Nano bergabung di sekolah itu, Yuri dan teman-temannya menantang Nano. Mereka berkata jika Nano ingin bergabung dengan kelompok mereka, dia harus menunjukkan jika dirinya memahami arti dari teman sejati. Singkat cerita, hari ujian pun tiba dan Nano mencoba membantu Nana dengan memberikan contekan. Namun Nana menolak dengan alasan jika mereka tak melakukan hal seperti itu. Di sini Nana pun berkata jika teman sejati harus saling membantu. เป็นพาพวกเราเกือบซวยไงเธออะอย่าทำแบบนั้นอีกรู้ป่ะ Setelah ujian selesai, Nana dan Tuptim mulai mengeluh jika tangan mereka lelah karena terlalu banyak menulis. Yuri sebagai sahabat yang setia merasa tak enak dan memutuskan untuk membeli makanan untuk mereka. Namun bukannya berterima kasih, Nana dan Tuptim malah menyuruh Yuri kembali ke kantin untuk mengganti makanannya karena mereka tak menyukainya. Yuri yang selalu ingin menyenangkan teman-temannya menuruti permintaan mereka tanpa mengeluh. Di saat yang sama, Nana memperhatikan semua ini. Dia mulai menyadari jika hubungan Yuri dengan Nana dan Tuptim tidaklah sehat. Yuri terlihat seperti pesuruh bagi 2 temannya. Nano bahkan mengetahui jika Yuri melakukan semua permintaan itu karena Nana dan Tuptim memberinya uang. Setelah pulang sekolah, Nano berbicara dengan Yuri. Dia bertanya apakah Yuri benar-benar menganggap teman sejati seperti pesuruh. Di sini Yuri sempat menyangkal. Namun Nano menyebutkan semua hal yang Yuri lakukan untuk Nana dan Tuptim yang terkesan seperti seorang asisten pribadi daripada sahabat. Namun Yuri tak peduli. Dia menjawab jika selama dia mendapatkan uang, dia tak keberatan disebut seperti itu. Nano akhirnya memahami jika alasan Yuri melakukan ini adalah demi keluarganya yang sedang kesulitan secara finansial. Selang beberapa waktu, Nano memberi ide kepada Yuri jika dirinya juga bisa melakukan hal yang sama seperti kedua sahabatnya. Di sini, Nano meminta Yuri untuk mengalihkan perhatian mereka, sementara Nano yang akan mengurus sisanya. ความสนใจของนาน่ากับทัพทิมเอาไว้ให้ได้ก็พอ Di keesokan harinya, mereka sedang bermain di rumah Nana. Di sini, Nano dengan sengaja menumpahkan air ke baju Nana, lalu menawarkan diri untuk mengambilkan baju ganti dari kamar Nana. Di saat di kamar, Nano menemukan laptop milik Nana.
Ketika dia membukanya, dia menemukan folder berisi video-video yang mengejutkan. Ternyata Nana dan Tuptim sudah lama merekam video jebakan yang melibatkan teman-teman mereka. Video itu berisi kejadian yang mengerikan, termasuk tindakan kekerasan terhadap beberapa siswi. Video itu digunakan untuk mengancam teman-teman mereka agar tak melawan. Dan salah satu dari video itu bahkan memperlihatkan Yuri sebagai salah satu korbannya. Di saat Nano hendak membuka video itu, dia tiba-tiba diserang dari belakang dan kehilangan kesadaran. Ketika Nano terbangun, dia sudah terikat di sebuah ruangan. Di sini terlihat juga Yuri, Nana, dan Tuptim yang berdiri di depannya sambil membawa kamera. Ternyata mereka sudah merencanakan hal ini untuk menjebak Nano. Mereka berniat merekam video Nano agar bisa mengancamnya seperti teman-teman mereka yang lain. Nana bahkan menyebut Yuri sebagai anjing setia mereka yang tak pernah berkhianat. Namun mereka salah besar. Nano dengan tenang menunjukkan senyuman khasnya. Dia mengungkapkan jika dia sudah mengunggah semua video dan bukti ke para korban Nana dan Tuptim. Nano tertawa membuat Nana dan Tuptim semakin marah. Hingga akhirnya mereka pun memukuli Nano hingga terlihat seperti meninggoy di depan kamera. Setelah itu mereka menyuruh Yuri untuk membantu menyembunyikan Nano di bak mandi agar terlihat seperti bundir. Akan tetapi kali ini Yuri melawan. Yuri yang masih memegang kamera mengancam balik Nana dan Tuptim. Dia mengatakan jika dirinya memiliki bukti jika mereka adalah pelaku yang sebenarnya. Dengan penuh emosi, Yuri melampiaskan semua rasa sakit yang dia pendam selama ini. Dia pun memanggil beberapa pria masuk ke ruangan itu. Dan pria-pria itu diberi kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan kepada Nana dan Tuptim sebagai balasan atas semua perbuatan mereka. Sebelum itu, Yuri menyuruh Nana dan Tuptim untuk membawa Nano ke bak mandi. Selang beberapa waktu, Yuri mendekati Nano. Di sini dia berterima kasih kepada Nano karena telah membantunya membalas dendam. Namun, pria-pria yang dipanggil oleh Yuri ternyata juga menyerang dirinya. Setelah itu, mereka mengambil kamera dan laptop dan meninggalkan tempat tersebut. Ketika semua orang sudah pergi, Nano tiba-tiba bangkit dari kematiannya. Dengan tenang, dia meninggalkan ruangan itu seolah tak terjadi apapun. Di sisi lain, terlihat tubuh Yuri yang tergeletak di bak mandi. Terlihat darah Nano yang tercampur di air bak mandi tanpa sengaja terserap oleh Yuri. Kemudian, Yuri pun membuka matanya dan bangkit dari kematian. Akan tetapi, cerita berlanjut ke part 2. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.